Oke, assalamualaikum. Balik lagi di channel Reson Studio. Kali ini saya akan membahas tentang sulitnya cari pekerjaan. Nah, masih bersama Angel Wesilato. Kita akan membahas tentang bagaimana sih sulitnya cari pekerjaan itu sekarang di Indonesia, apalagi masa-masa pandemi seperti ini. Kalau saya nggak setuju, Mas. Setujunya gimana? Nggak setuju, kok setuju? Saya nggak setuju kalau cari pekerjaan itu susah. Oke, mari kita bahas di video berikut. Di masa pandemi ini banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang gulung tikar dan juga menciptakan lapangan pekerjaan baru. Contohnya, dulu bisnis online yang sepi, sekarang sudah rame. Jadi kebalikan dari sebelum pandemi, di masa pandemi ini ya khususnya ya. Terus menurut Pak Ferry, menurut Pak Angelo Wesilato ini ya, ketidaksetujuan untuk sulitnya cari pekerjaan itu di mana kira-kira? Kalau saya nggak ada, Mas, yang katanya sulit cari kerja itu bohong lah. Kalau memang Anda nggak setuju dengan pendapat saya, silakan komen-komen di bawah. Kita nggak mau bertengkar, tapi paling tidak kasih gambaran kepada saya apa yang Anda rasakan ketika sulit cari kerja. Kalau saya cari kerja itu gampang, Mas. Contohnya. Gini aja lah. Biar ada gambaran untuk teman-teman yang ada di rumah. Sekarang gini aja lah, Mas. Kalau Anda bilang cari pekerjaan itu susah, kalau saya poin nomor 1, Anda kurang bersyukur, Mas. Kurang bersyukur. Kok bisa, Pak? Lah iya Toyo, saya mata bisa melihat, mulut bisa bicara, badan seger buger, tangan 2, minta maaf, tidak ada yang kurang, kaki saya untuk jalan. Ketika Leger. kita masih sehat, cara bersyukurmu itu hanya bekerja keras. Oh, gitu. Ingat poinnya ya, Mas ya. Bekerja keras itu bukan untuk mencari uang atau mencari apapun, tapi bekerja keras itu adalah wujud dari rasa syukur kita karena diparingi sehat. Bener, diberi sehat. Nah, itu poinnya. Jadi saya juga ada yang nggak setuju, Mas. Katanya sekarang harus bekerja cerdas, ya kan? Baru bekerja keras. Poinnya hanya satu. Kalau kamu dikasih sehat, itu harus bekerja keras. Kalau bekerja cerdas itu cenderung kamu ngakali, teman. Oh, gitu ya. Iyalah. Sekarang gimana? Ayo coba Anda lihat di TV-TV itu orang cerdas-cerdas itu. Iya. Ngakali teman toh? Para koruptor cerdas semua, Pak. Nah, cerdas semua. Mereka Padahal cenderung gajinya? Nah, Masya Allah. mereka sudah orang-orang cukup, Mas. Jadi kalau misalkan sekarang kita masuk lagi ke poin, cari pekerjaan itu susah atau gampang? Gampang, Mas. Gampang. Contohnya, Pak. Gini, kita tanpa meremehkan ya. Iya, tanpa betul. meremehkan. Dari yang paling kecil dulu, yang paling Ini kecil. aja. Tanpa skill ya, Mas. Tanpa skill khusus lah. Ya, nggak perlu lulusan khusus kan. Anda mau seperti apapun, yang penting sehat. Betul. Berangkat Anda ke perempatan atau pertigaan jalan yang tanpa lampu merah. Terus Ya sudah, bawa peluit di sana, Mas. jadi polisi cepet. Nah, sekarang bukan lagi cepek loh, Mas. Orang kasih minimal 2.000. 2.000 kali. Nah, berapa orang yang Anda seberangkan? Betul juga ya, teman-teman. Satu mobil 2.000. Misalkan 10 mobil bisa 20.000. Nah, 20.000 ini kalikan 1 bulan. belum, Pak. Ini nggak ada setengah hari ini. 10 Nah. mobil. Kuli sawah aja 50.000 sekarang setengah hari ya kan. Jadi Betul coba juga. Kalau kita berhitung seperti itu. berhitung ya, tanpa meremehkan mereka, Tanpa Mas ya. meremehkan. Tanpa meremehkan mereka. Ada yang butuh, ada yang jengkel. Betul. Itu sudah hukum alam, Mas. Pro dan kontra. Iya, katanya mereka orang pemalas. Tapi kalau pas macet, nggak ada mereka. Betul. Sulit kan? Kita mau putar balik aja sulit. Nah, itu artinya sudahlah, yang pro silakan, yang kontra silakan. Yang kontra silakan. Tapi kita sekarang menggambarkan pekerjaan yang Betul. paling mudah. Ada lagi contohnya. Ada dong, Mas. Apa Anda lagi? cukup pakai pakaian boneka. Heeh. Iya kan? Oh, yang gini-gini. Nah, yang ada musiknya yang tim kecil Ngamen itu. boneka. Nah, Anda ngamen boneka itu perlu skill. Tanpa skill khusus, cuma dia harus tahan panas saja. Nah, sama nyewa kan? Sama nyewa. Ya, ternyata menyewa itu. Ya, kalau misalkan kita nyewa sehari misalkan 50.000. Sudah Anda di setiap lampu merah. Ini kita mulai dari yang kecil dulu. Nah, coba Terus lagi. begini, ada opini lagi tentang, ada ini teman saya dulu Pak ya. Ya.
Saya sudah S1, saya sudah S2 juga, tapi kenapa masih sulit cari pekerjaan? Kualifikasi lamaran kerja itu sulit-sulit. Nah, menurut Pak Ferry gimana? Kalau saya enteng, Mas. Gimana? Ya selama-lamanya Anda sekolah kan masih lama Anda bekerja. Betul. Sekarang kalau misalkan Anda, saya tanya lah Mas, di koran itu berapa lowongan yang ada? Banyak. Coba Sabtu dan Minggu. Ratusan Ratusan, kan? bahkan Kalau sampean ambil 10 koran dengan tema yang berbeda, Kompas kayak Jawa Pos kayak, artinya pemilik korannya berbeda-beda. betul. Ada ribuan lowongan di situ. Betul. Sekarang saya tanya yang S1 sama D3 itu, Anda cari pekerjaan atau memilih pekerjaan? Cenderung memilih, Pak ya. Nah, Ini gengsi ini. Nah, sekarang Anda pikir, maaf ya. Sekarang Anda pikir, ketika orang sekarang yang ada banyak lowongan, pertama yang paling banyak apa Mas? Sales. Sales. Iya kan? Pasti Padahal begitu ada kata sales, Anda nggak akan mau nggak ngelamar. mau. Terutama yang D3, S1 nggak akan mau ngelamar. Bener. Saya tanya lagi, Heeh. sebenarnya Anda yang nggak qualified, Atau Atau- ijazah Anda yang nah, nah, coba Anda baca. Sekarang semuanya harus pakai bahasa Inggris. heeh. Bahasa Inggris Anda sudah masuk di apa namanya kalau itu TOEFL. TOEFL. Oh, of course ya, cuma itu yang saya bisa. Yes, no. Iya toh. Nah, kalau seperti itu Mas, saya nggak meremehkan yang S1, bener. saya nggak meremehkan yang D3. Bener. Tapi kalau rangsel Anda belum cukup, ya iyalah. Anda nggak akan punya Sulit kemampuan sekali. untuk Nggak bersaing. cocok, Pak, ya. Nah, coba Berarti intinya itu kita harus mempersiapkan diri sesuai dengan kualifikasi pekerjaan misalkan yang dituju ya. Ya. Kalau kita ingin jadi wiraswastawan ya kita persiapkan pada masa pendidikan. Nah, tetap Mas, ketika Anda sekarang di musim pandemi, Mm-mm. Anda nggak perlu belajar kok. Maksudnya Betul gini juga. loh, Anda nggak perlu belajar dengan pengalaman Anda sendiri. Mm-mm. Anda pengen usaha apa? Cukup lihat di YouTube. Anda mau ternak lele, ketik ternak lele. Sudah Anda belajar. Cara ternak lele. Nah. Nggak bisa ketik ya pakai voice ya. Nah, cara ternak lele sudah muncul ribuan cara untuk ternak Betul, lele, betul, Mas. betul. Artinya apa? Bukan saya merendahkan qualified ijazah dari pendidikan formal, Mas ya. Di Indonesia itu masih sangat perlu. Betul. Iya toh? Betul. Karena kita Mas Sultan sendiri, iya kan saya tanya, jadi PNS, iya kan? Iya, Jadi betul, butuh lawan ijazah. bicara ini bukan sembarangan. Ini Sama, adalah ini guru dan PNS. Tapi harus diingat, kalau tanpa ijazah formal Anda bisa jadi PNS? Iya betul juga sih. Nggak bisa toh. Nah, Sama dengan karyawan juga, Pak. jadi gini. Ini mandor karyawan ini PT terpandang di Indonesia. Jadi saya Jangan bekerja salah. di salah satu BUMN yang Nah, tidak perlu kan. kita sebutkan lah. Tapi paling tidak, ayo berkualifikasi. Oke. Artinya kita sendiri yang qualified dulu. Betul. Kalau ijazah itu nanti rezeki masing-masing. Mas Sultan pernah membayangkan jadi PNS? Tidak pernah. Iya. Pernah Kebayang. bercita-cita untuk menjadi PNS? Tidak ada cita-cita. Nah. Bahkan cita-cita saya itu adalah seorang pedagang atau wiraswastawan. Cita-cita saya Cita-cita saya. itu guru insinyur pertanian. No. Jatuhnya di Karyawan BUMN. Iya Memang kan? ini jalan hidup, Pak. Nah, artinya gini loh Mas. Sekarang kita kembali ke topik lagi ya. Betul. Mencari pekerjaan itu susah atau mudah. Atau mudah. Kalau saya kan jawabnya mudah. Mudah. Mas Sultan tadi kan judulnya sulitnya cari pekerjaan. Sulitnya cari pekerjaan. Oke. Oke. Sekarang kita bandingkan. Maaf, pembandingnya agak ekstrim ya. Oke. Apa kira-kira pekerjaan yang sekarang paling digandrungi anak muda, orang tua, ibu-ibu, anak kecil? Apa kira-kira menurut Mas Sultan? Wira swasta, Pak. Artinya wira swasta itu kita kerja dari rumah, bisa online dan bisa dapat pelanggan, bisa dapat uang. Oke, itu masuk. Iya. Kata-kata yang saya ambil adalah online. Online. Jadi gini teman-teman ya, siapa yang bilang tadi itu susah, itu tolong dijawab dan dikembalikan ke hatinya masing-masing. Betul. Karena apa? Nah, Anda cukup buat status bikin nasi goreng, Anda foto, buat status di WA. Ya kan, open order. Masa sih 500 kontak Anda nggak ada yang order ke sampean? Betul, Pak. Minimal ada 2. Dan Wah. 2 itu kasihan sama Anda.
Seakan nih arek iki dodol sego goreng lek gak tak tukoni. Tapi ingat, kan laku. Laku bener. Iya kan? Nah setelah laku, dua orang itu cerita ke temannya, Kalau aku memang gak- enak. Nah, Nah, aku cerita. gak sengaja tuku nang Sultan, wingi nggak sego goreng. Enak tiba itu korek. Aku pertama seakan tiba saiki Enak. enak. Nah dari mulut ke mulut, dari online ke online, akhirnya, Iya juga Pak ya. Seperti teman kita itu Pak Eko Wader. nah itu, itu- karyawan loh mas, gajinya 2 digit. 2 digit itu, main-main, 2 digit di Jawa Timur loh, Pak. Iya, artinya Masa? kan di atas 10 jut. Di atas 10 Ya, juta. dia harus mengambil keputusan untuk Seorang karyawan ahli loh. nah, wira swasta. Artinya gini loh mas, ayo kita kembalikan lagi ke diri kita masing. Kembali ke diri masing-masing. Yang membuat sulit mencari pekerjaan itu ternyata diri kita. Diri kita Pak. Nah, Terlalu pilih-pilih. dan Dan terlalu pikir resiko yang Nah, gimana gitu loh. jadi kalau misalkan kita mau bikin itu sulit, menjadi sulit mas. Tetapi kalau kita mikirnya mudah, menjadi mudah. mudah. Dan ketika kita iringi dengan doa, Betul. ini omongan Gus Dur, mohon maaf, ini omongan Gus Dur. Eh, Lonte, maaf tit, nanti diditnya ya. PSK lah. eh. Ketika dia mau berangkat kerja, berdoanya sama siapa? Ya sama Tuhan Pak. Dia punya Tuhan. Iya kan? Tuhan kita sama Tuhan PSK sama nggak? Sama. Sama ya. Kayak Apa lagunya dia Iwan ketika, Fals. nah, ketika dia mau berangkat kerja, apa yang dia berdoanya? Ya Allah, dino iki mugo-mugo aku laris. Hari ini semoga saya laris. Nah, coba bayangkan. Dia berangkat dengan niat yang tidak baik Mm-mm. untuk menjual dirinya. Berdoa, Berdoa semoga sama- dilariskan. Nah, apa sama Tuhan nggak dikasih? Ya benar juga sih. Dikasih kan, itu kemahaan Tuhan mas. Artinya Tuhan tidak pernah milih kita mau berbuat baik atau berbuat jahat. Dia akan kasih rezeki. Hanya resikonya yang berbeda. Resiko terakhir yang berbeda-beda. Nah, kalau PSK itu kena AIDS atau penyakit kelamin, iya kan? Dan dosa kalau dia bikin nah, dosa. coba rampok, maling. Apakah mereka nggak berdoa ketika berangkat? Betul juga ya Pak. Berdoa kan? Berdoa. Tuhannya sama nggak? Iya sih. Sama ya. Tuanya satu itu, siapa Nah. lagi? Makanya ketika kita membuat itu sulit atau mudah, ayo kita kembalikan ke diri masing-masing. Kalau PSK aja yang mau melakoni salah, perampok yang mau melakoni salah, jadi kasih rezeki sama Tuhan. Mosok si singkat ini budal bekerja dengan niat baik, Baik. bekerja, nggak dikasih rezeki sama Tuhan. Betul. Boleh direnungkan loh itu mas. Betul, ini Dan memang ini perlu pelajaran direnungkan. dari almarhum Gus Dur. Saya membaca salah satu banyolan itu sebenarnya. Banyolan tapi mengena Pak. Nah, cobalah Anda bayangkan PSK, niat dodol awak, niat jual diri. Tetap dikasih Betul. rezeki Tuhan. Cuman resiko itu di tangan masing-masing. Oke, kita kembali ke Oke. pokok lagi Mas ya. Cari cerita yang lain, nah saya jadi terenyuh ini. Berbes milih aja. Berbes Berbes milih. milih ya. Artinya apa yang kita omongkan sekarang bersifat remeh Mas. Iya, Tetapi remeh ada tapi sesuatu efeknya yang- itu impactnya sangat besar. Nah, kita kembali lagi ketika mencari pekerjaan Oke. itu susah atau gampang Mas. Saya jawabnya kan gampang. Gampang, Iya kan, apalagi di musim pandemi, semua orang bilang cari pekerjaan susah. sulit. Tapi memang ada satu pekerjaan yang memang benar-benar gulung tikar. Nah, satu pekerjaan muncul, itu memang hukum alam Pak. Iyalah, Nah, udah terus- pasti. Otomatis ya, Ya. seperti kita ini. Nah, kita ini kan YouTuber dulu awalnya itu hobi. Terus yang kedua pengen buktikan, opo iya YouTube itu bayar. Opo iya YouTube itu memang mengeluarkan gaji. Nah, dan akhirnya kita kan sudah membuktikan. Ya. Nah, ini kan juga bisa menjadi Alternatif pekerjaan. Oke, kita kembali lagi mencari pekerjaan susah atau mudah. Saya jawab Iya, mudah betul, kan? betul. Mudah. Ternyata mudah betul kan? Memang ada pekerjaan yang mudah yaitu Nah. nge-YouTube ini. Yang YouTube atau jualan Nggak usah online. Selain itu juga banyak. Kita jadi Instagram apa itu? Jadi artis Instagram Aduh, juga bisa. apa namanya sampai lupa. Sampai sekilas jadi lupa. Lah, Pokoknya yang bersifat sekarang dengan teknologi. Teknologi. Sudah sangat mudah, Mas. Yang seperti penting tadi. kita mau belajar, yang penting kita mau berkembang. Ya, soal sekarang ada yang jawab, waduh Mas, saya nggak punya modal. Pret, saya jawab. Iya, sama ini Anda bisa- sobean ya. Nah, iso beli Nah, pulsa. bisa Sekarang beli gini, pulsa. Mas Sultan punya dagangan. Betul. Semisal pakaian, ya kan? Betul. Saya nggak punya modal, saya hanya punya modal HP. Saya kan tinggal foto baju yang dipakai Mas Sultan, Tak dorno, Mas. dijual, Nah, betul. ya kan? Pakai modal?
Iya juga. Mas Sultan bilang 10.000, saya jual 12.000. Iya toh? Atau saya potongan dari keuntungan saya wis separuh. Iya. Nah, separuh. Apakah saya pakai modal? Ya betul juga, modal pulsa. Modal kuota, Mas. Modal kuota, benar Kalau juga. saya cerita berarti saya modal abab. Hah. Itu yang sering saya lakukan. Nah, itu namanya McLaren ya. Nah, Makelar. Artinya banyak alternatif. Nah, Banyak sekarang alternatif. saya sama Mas Sultan sama-sama YouTuber. Betul kan Mas Sultan? Betul. Apa modal kita, Mas? Banyak? Yang pertama saya modal cuma ini. Apakah itu handphone baru? Tidak kan? Tidak baru. Itu apa yang teman pakai kan? HP lama, HP yang saya pakai kerja, yang saya pakai sehari-hari, bahkan RAM-nya tergolong kecil waktu itu. Kuota nambah? Kuota enggak? Enggak kan? Tetap Kita kan? uploadnya Sebelum- nunggu wifi. Nah, artinya kita kan bisa Bisa. mensiasati situasi toh, Mas. Betul. Asalkan kita mau. Ya, butuh keahlian khusus. Ya Sambil awalnya belajar sih toh? sambil belajar. Nah, butuh ijazah khusus? Tidak. Saya ini not qualified YouTuber ya, bukan qualified YouTuber saya ini. Nah, sama saya juga. Awalnya not qualified untuk berbicara seperti ini. Saya paling demam panggung. Saya enggak, saya punya kelebihan untuk berbicara di muka Nah, umum. akhirnya sampean tahu sendiri, saya lebih ngecepret daripada sampean. Artinya gini loh, kita belajar by proses. By Iya, proses Thomas? bener, Tanpa modal. tanpa modal. Artinya kalau Saman bilang tadi pekerjaan sulit, sekarang bisa saya bantah. Langsung saya bantah. Langsung dibantah. Memang Pekerjaannya kan mudah. Sekarang Mas Mudah. Sultan sudah dapat berapa dolar? saya per bulannya sudah mencapai $13. Sekitar 100 lebih. 100 dolar Ya, lah, 100 lebih. Berarti Iya, bisa dapat gajian. bisa cair per bulan. Anda membayangkan dulu gaji Anda dolar? Tidak. Seolah-olah dulu itu kalau kita bilang dolar, itu orang sombong kan, Mas? Orang sombong. Iya. Ke Inggris kan. Ke Inggris kan itu kan. Nah, tapi Dan- sekarang akhirnya Sekarang gajinya dolar plus gaji dari pekerjaan yang Nah, utama. pekerjaan utama. Sekarang saya tanya, bukan kita mau melepaskan pekerjaan utama ya. Iya. Itu adalah sawah ladang kita yang tidak kita munafikkan, itu adalah penopang hidup kita. Iya kan, Benar, Mas? benar. Tapi apakah YouTube tidak menjanjikan? Sangat menjanjikan. Contoh paling kecil, Mas. Contoh paling kecil, Gondrong Labanan. Gondrong Labanan yang bukan siapa-siapa dan bukan artis. Nah, dia hanya ngapain? Mancing. Hanya mancing di syuting, di Syuting video pakai HP, HP-nya dicantolkan gini ya di di pohon. Nah, seperti itu. sekarang berapa per bulan dia? 20 juta lebih kan? Mas? 20-an. Ya, sekitar Ijazahnya nggak lulus SD. Ijazahnya nggak lulus MTS ijazahnya. Nah, setingkat apa itu? SMP ya, Mas? Iya. Betul sekali. Ya, sekarang kita yang lebih tinggi, Mas. Kita nggak ngomongin yang kelas bawah. Oke. Nanti Anda lihat di Helmi Yahya bicara. Saman potong, Mas, videonya. Betul. Helmi Yahya itu tanya ke Raffi Ahmad dan dijawab langsung oleh Raffi Ahmad. Itu Berapa gaji Raffi Ahmad? 5 miliar, Mas, sebulan. Gaji presiden saja nggak nyampe 5 miliar. Berapa Iya, Pak gaji Pak Jokowi berapa? Paling 100 berapa juta, Mas? Katakanlah 150 ya. Nah, coba Anda bayangin. Betul. Dia harus memikirkan negara. Raffi Ahmad nggak mikir apa-apa, Mas. Dia hanya upload anaknya, upload kegiatannya. Malah bayar orang Nah. sebagai kameramen, Nah. editing, kan, editor, 5 miliar, Mas. menciptakan lapangan pekerjaan Nah. baru ya. Ada S3 yang gajinya 5 miliar, Mas? Itu pendidikan tertinggi yang kita tahu di Indonesia. Profesor. Nah, ada yang 5 miliar. Kalau kita bicara tentang gaji, Nah, tapi ingat jangan dilihat enaknya Raffi Ahmad. Iya. Ingat perjuangannya dia ketika juga kalau kita lihat lebih dalam, dia juga itu pekerja keras. Nah iyalah, dia bisa satu hari 15 program, Mas. Kita itu tidur jam 9, Raffi Ahmad masih syuting sampai jam 12. Nah, wong Dia pega- tidur di mobil, Nah, mandi di pos security. mandi di pos security, Nah, nanti wong penggawean. subuh-subuh dia syuting. Nah inilah, Mas, orang-orang, maaf ya tanda kutip, saya nggak menghina orang Indonesia, Heeh. tapi sebagian besar dari kita, kadang saya sendiri itu kakean sambat. Betul Pak, saya juga kayak sama. Lihatlah bodinya Mas Sultan. Kenapa Iya. Mas Sultan bisa gemuk? Karena Ya, masih karena- mangestu. Kurang gerak ini. Tahu mangestu, Mas? Mangan ngising turu.
Ini bukan kata-kata kotor loh ya, Mas. Iya, mangan ini turun bahasa lelein. Jawa. Nah, Wis. artinya apa? Betul juga. Apakah si Raffi Ahmad gemuk? Tidak. Itu menandakan bahwa dia apakah banyak olahraga? Enggak lah. Karena dia banyak Beraktivitas dan banyak berpikir. beraktivitas. Betul juga. Artinya kalau dia mendapatkan sekarang 5 miliar, ya itu pantas, Anda nggak boleh ngiri. YouTuber seperti saya malah semangat, Mas. Awal-awal dia juga ngartis juga begitu kan. Dia bukan siapa-siapa kan Iyalah, dulu. Mas, dia itu dulu saya masih ingat betul ceritanya. Cover Dia boy itu- juga berapa kali ditolak Bukan kan dia. itu, Mas, dia itu antri tiket di stasiun kereta api, ada produser mendekati minta diantrikan tiket. Itu awalnya, Mas. Akhirnya dia mau, terus disuruh casting ke tempatnya. Orang itu awal langkah dia, Mas. Awalnya kan dia ngartis Pak. Dan satu kelebihan Raffi Ahmad yang dibilang oleh teman-temannya, dia humble dan ramah dan sopan kepada yang lain. Betul. Jadi jangan dilihat sisi keartisannya. Yang satu adalah humble, yang kedua adalah dia ramah, yang ketiga dia adalah pekerja keras. Pekerja keras. Artinya, Mas, kita yang masih mangestu, yang mangan ngising turu, ojo nyacat. Betul Pak. Nah, kita kembali sekarang, Mas, mencari pekerjaan kan mudah. Heeh. Dan Ternyata alternatif- mudah sekali. Dan ternyata mudah sekali. Dan ternyata menjadi YouTuber adalah sesuatu yang Ya, menjanjikan. Mudah dan menjanjikan. Mungkin kita bilang Raffi Ahmad kan. Ria Ricis dulu siapa? Ada yang kenal? Bukan siapa-siapa. Atta Halilintar? Betul. Mereka sekarang nomor 1 dan nomor 2 di Asia, Mas. Apakah mereka artis? Bukan. Mereka hanya lebih dulu YouTuber Lebih dulu YouTuber daripada mereka. Mungkin kalau saya YouTuber lebih dulu ya, saya lebih dikenal lebih dulu daripada Raffi. Nah, kita nggak usah ambil kesimpulan, Mas ya. Kita nggak usah ambil kesimpulan. Iya. Mau saman bilang pekerjaan carinya sulit, itu terserah Anda. Kita nggak usah mengambil kesimpulannya. Saya bilang mudah. Anda yang pingin nggak terima dengan kata-kata Mas Sultan, komentar. Silakan komentar di Nah, kolom komentar. yang nggak terima dengan kata-kata saya, Silakan komentar. Bebas kalau di YouTube, mumpung kita masih dikasih kesempatan untuk bebas sebelum undang-undangnya diatur. Tapi ingat, jangan kata-kata kotor, jangan membuat kata-kata yang tidak mengenakan. Kita saling tukar pendapat. Jangan spam. Nah, Kalau mau jangan komentar cepat. tonton dulu 2 menit minimal. Nah, itu. Jadi saya rasa cukup, Mas ya. Kenapa Oke. Mas Sultan bilang cari pekerjaan susah? Ternyata cari pekerjaan itu gampang setelah Nah. kita sharing. Nah, betul. Tapi kita tidak mengambil kesimpulan, Mas. Biarkan betul. yang menonton mengambil kesimpulan Iya. dan memikirkan dan merenungkan. Silakan disimpulkan sendiri. Silakan PSK direnungkan, rampok direnungkan, mereka berdoa sama siapa. Oke. Silakan dikasih Oke. penutup. Sekian pembicaraan saya dari hati ke hati ya dengan Pak Angelo Esilato, Us. Pak Ferin. Berbes milih saya, Mas. Mungkin ini bisa menjadi renungan buat kita kalau cari pekerjaan itu memang gampang susah kalau menurut saya. Ternyata setelah saya bicarakan ya gampang juga sih. Pekerjaan itu tidak harus sesuai dengan kualifikasi kita, tidak harus sesuai dengan ijazah kita. Kuncinya adalah mulai. Kuncinya adalah mulai dari sekarang Karena dan Anda 1000 mau langkah ya. dimulai hanya dari Satu langkah. Betul. Sampai Saya jumpa pada Angelus video Hesilato. selanjutnya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. saya Angelo Esilato. Dan di sini Riston Studio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.